Baik Pak Teh, selamat malam Pak Teh. Selamat malam, Tuan Pastor. Iya, bagaimana baik-baik toh? Baik. Baik Pak Teh, ini kita perayaan jubileum 50 tahun Paroki Santo Antonius Paduanela ini sudah semakin dekat. Jadi hari Minggu ini kita mau rayakan. Lalu peristiwa besar ini juga di depan Paroki Nela ini sekarang menghadapi satu proyek yang sudah kami mulai dengan fondasi ini. Baik, mungkin Pater bisa menyampaikan sedikit kesan, pesan, dan harapan Pater peristiwa perayaan besar 50 tahun jubileum 50 tahun ini dengan proyek yang sekarang kami sudah mulai dan mau lanjutkan atau tidak itu ya nanti kita baru lihat. Tapi mungkin ada pesan-kesan dan sebagai motivasi untuk umat menyongsong perayaan ini supaya ada semangat baru mau melanjutkan atau tidak. Mungkin Pater bisa saya beri kesempatan. Baik, jadi pesan-pesan atau harapan saya sudah tersirat dalam khotbah saya tadi. Karena saya juga ya mungkin direncanakan demikian bahwa saya ambil novena hari ke-6 dengan tema mohon rahmat kerendahan hati, dan itu langsung menjadi topik yang menantang dalam khotbah saya tadi. Apakah kerendahan hati ini masih relevan untuk umat Paroki Nela? Saya membaca di balik itu ada sesuatu yang rupanya jauh dari harapan, yang membuat umat ini teralienasi, terpecahkan, saling berjauhan. Salam-salaman kita juga hanya basa-basi saja, seperti itu. Karena apa? Anasir-anasir yang membuat kita saling berjauhan, kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, iri hati, cari gengsi, prestise sendiri. Itu. Kalau rendah hati berarti kita semua datang untuk saling melayani. Kalau rendah hati berarti kita betul-betul sing-sing, kita punya lengan batu dan mau bekerja. Nah, itu kan karena kita rendah hati. Nah, jadi aspek ini perlu dihidupkan kembali. Lalu yang berikut lagi ya, omong tentang semangat membangun ya, membangun. Saya sangat optimis waktu umat Nela ini sangat bisa untuk selesaikan gereja ini. Itu keyakinan Pater bahwa sangat bisa. Itu Keyakinan. kenapa? Ya, Apa yang membuat bahwa Pater punya keyakinan bahwa sangat bisa ini? karena yang pertama itu saya melihat itu spirit pelindung. Nah, saya mau kembali ke spirit pelindung ya, Santo Antonius Padua. Boleh saya berbicara sedikit tentang testimoni saya waktu saya awal berkarya di Paroki Santo Antonius Padua ini. Ceritanya tentang membangun gua di muka itu. Ya, waktu itu kita mencari siapa yang ahli untuk membangun, dan dalam perjalanan ada satu anggota Liga Merah yang ada kenal Mas Cecep di Soe. Oke, boleh datangkan saja. Jadi datangkan, saya coba membayangkan kepada dia apa yang kami dan umat harapkan tentang sebuah gua. Nah, gua ini untuk Maria. Jadi kita omong tentang Bunda berdiri di sini dulu, baru kita omong tentang pekerjaan yang lain. Kalau Bunda tidak ada, kita pun suka duka itu kita mau keluh pada siapa? Nah, jadi Bunda Maria. Jadi mau buat itu. Jadi dengan sketch dan gambar semua. Dan pemikiran pertama waktu datang undang makan siang di sini, makan siang. Saya lihat-lihat sampai itu ini Mas Jawa bisa juga diminta itu biaya tinggi. Tapi saya pikir saya ini uang di laci waktu itu hanya 4 juta. 4 juta saja. 4 juta mau bangun gua juga. Iya, bukan 4 juta cuma bang tua. 4 juta rumah ini juga. Uang semua, bukan uang untuk bang tua. Oh, oke. Nah, 4 juta. Jadi saya pas makan belum selesai, saya juga sudah berpikir lebih baik saya masuk dulu, saya bakar gini. Santo Antonius Padua, tolong saya. Karena rencana umat sekalian untuk dirikan satu arca untuk Bunda Maria. Nah, kalau ini belum jalan, kita juga merasa bahwa tidak kuat untuk perjalanan ini. Harus Bunda Maria sehingga kita ada kesulitan, kita bisa keluh kesah dia, tolong kami sini.
Jadi saya tarik, saya betul saya ada yang tanya ini, saya tidak sembunyi apa-apa, ini uang hanya 4 juta saya bilang lagi. Jadi kalau sebentar dia minta lebih dari itu berarti saya angkat tangan, kata tunda dulu rencana pembangunan. Tapi kalau dia minta 4, syukur. Karena pemikiran saya batu material semua itu umat yang tanggung. Saya berpikir tentang bayar upah tukang, upah orang seni. Sudah saya keluar, lalu kami makan sampai habis. Sebelum dia pamit ke saya kemas. Sebelum ke saya ngomong dulu. Kira-kira harga berapa? Mas minta untuk ongkos kerja gua seluruhnya itu. Lalu dia timbang-timbang dia. Saya di Sojo pekerjaan saya seperti tersendat-sendat. Mungkin lewat pastor di sini saya juga mungkin bisa menjadi populer dan pekerjaan saya dan banyak orang berminat minta di sini. Nah, saya tidak minta banyak, 4 juta boleh kah? Langsung saya bangun dan saya peluk dia. Itulah doa saya dan harapan saya terpenuhi. Doa saya terkabulkan. Permintaanmu adalah pengabulan dari doa saya. Mas Cecep tahu, saya minta tadi dalam doa saya, jangan minta lebih, kalau lebih saya gantung. 4 juta ada. Saya ada uang untuk bayar kamu. Material saya tahu umat tanggung. Saya minta ke semen turun supaya bekerja. Pasir datang, batu datang. Selesai dia pekerjaan. Jadi sudah, Santo Antonius Pak, jujur saja. Ini spirit Antonius 4 juta. Jadi dia berangkat, aku langsung kasih 1 juta untuk panjang DP kan dia berangkat. Saya pikir langsung keluar 4 juta memang. Iya. Karena dia harus kerja dulu. Dia kerja. Baik, menarik sekali Pak ya. Bahwa devosi khusus kepada Santo Antonius Padua ya. Sekarang saya mau tanya Pak sedikit. Bagaimana sampai paroki Nela ini berpelindungkan Santo Antonius Padua? Oh betul. Jadi asal usulnya ini bagaimana ya? Dulu gereja paroki ini berpelindung itu bervariasi sudah pastor yang datang di sini, ya. Minta masa potong sebentar. Sebelumnya itu sebelum Pater masuk itu sudah gereja ini sudah punya pelindung ya. Atau? Gereja paroki ini pertama ada pelindung di zaman itu Pater Yosef Gopio, itu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Habis sesudah zaman Pater Gopio, saya tidak tahu masuk di zaman siapa sampai Pater Yan Oba ini, itu berpelindungkan keluarga kudus. Pater Yan Oba. Yan Oba, jadi gereja keluarga kudus. Lalu kemudian sekarang dalam rangka mau mentabiskan gereja ini, yang menjadi persoalan itu bahwa kalau mentabiskan berarti harus ada relikwi yang ditaktakan. Jadi sekarang mau ngomong relikwi ini, mau cubit Gabriel punya tulang di mana? Tidak ada kan? Mau cubit keluarga kudus punya tuh rambut di mana? Tidak ada kan? Maka sekarang kita semua cari apa? Keluar orang kudus mana bisa kita mendapatkan dia punya relikwi. Jadi waktu berkonsultasi ke Bapak Uskup, jadi Bapak Uskup jauh tuh, Pit, kamu tidak pernah berpikir tuh kasih Santo Antonius. Apa itu kalau Bapak Uskup ngomong dari Santo Antonius? Yang emeritus. Emeritus ini. Tetapi Bapak Uskup jamin kalau cari itu relikwi, karena kami tidak ada hubungan dengan Roma itu. Jadi pas, saya juga mau berangkat, ada audiensi ke Roma, jadi nanti saya usah untuk cari itu. Nah, jadi waktu itu kita akhirnya sepakat dalam pertemuan dewan itu, karena berkaitan dengan relikwi, maka kita sekarang berpikir Santo Antonius. Jadi kita sepakat Santo Antonius supaya Bapak Uskup pergi untuk mencari relikwi itu. Dan di Roma dia tidak dapat, relikwinya dapat di Santa Cecilia. Ya, itu tidak dapat di situ. Jadi katanya juga hanya tinggal itu saja, jadi bawa datang ke sini. Nah, jadi sehingga jadinya ditaktakan situ relikwi Santo Antonius. Jadi sejak itu resmi nama Santo Antonius Padua. Jadi itu 25 tahun sudah. Pada waktu pentabisan gereja itu 25 tahun waktu itu. Oh, waktu pentabisan itu dan berpelindungkan itu Santo Antonius. 25 tahun. Ya. Jadi sampai sekarang itu 25 tahun. 25 tahun. Satu rahmat besar ya. Ya, ini juga satu kekuatan doa dari Santo Antonius ya. Jadi Antonius ada di sini sudah 25 tahun. Ya, kehadiran paroki sudah 50 tahun. Jadi gereja paroki ini artinya berdiri, paroki dibentuk dan berdiri sudah 50 tahun. Tetapi bahwa tuh pelindungnya tuh ya Santo Antonius Padua
hitung-hitung ada di sini sudah 25 tahun. Jadi ini alasan kenapa kita pilih Santo Antonius. Jadi itu pada waktu masanya Pater ya. Nah, masanya saya. Jadi saya melihat bahwa dari hasil apa yang Pater sampaikan bahwa itu kekuatan doa Santo Antonius ya, dari pengalaman devosi Iman Pater sendiri dengan pembangunan gua itu lalu sampai masuk menghantar sampai kita bisa memilih ya, untuk Santo Antonius menjadi pelindung ya dan pendoa untuk paroki ini. Ya mudah-mudahan kira-kira apa harapan terakhir Pater ya dengan berpelindungan Santo Antonius Padua ini lalu memasuki pesta emas ini. Jadi harapan yang terakhir itu kelompok akar rumput ini lebih diberdayakan lagi dan hidupkan mereka punya spirit devosi itu. Jadi semakin banyak mereka beraktif dalam devosi, kehidupan devosi. Ya, dengan demikian kita merasa bahwa ini adalah lampu hidup di gereja. Jadi nilai-nilai kecil yang menghidupi gereja. Jadi kalau devosi mulai hidup, kelompok-kelompok doa ada di sini mulai hidup, devosi pada Santo Antonius Padua kalau mulai hidup dengan baik, jangan hanya peringatan pada tanggal 13 saja, tetapi diharapkan bahwa itu oke menjadi hidup. Misalnya setiap bulan kita coba, artinya kenakan bahwa itu mungkin 1 bulan 1 kali kita hidupkan devosi Santo Antonius, supaya kita juga bisa merasakan betul karisma Santo Antonius betul-betul hidup. Nah, jangan sampai tahunan saja, tahun depan kalau kita Santo Antonius selamat datang, kita ketemu lagi aja. Tapi usahakan berhidup terus ya. Baik, terima kasih. Itu harapan yang juga memberi motivasi kepada umat Paroki Nela yang berpelindungkan Santo Antonius Padua. Semoga mereka juga tetap membawa devosi itu bukan hanya mau menyongsong 50 tahun ini saja, tetapi paling kurang harapan Pater tadi ya sebulan itu juga tetap membangun gitu. Ya, terima kasih banyak Pater. Kita berdoa dan berharap dengan perantaraan doa dari Santo Antonius, pembangunan proyek satu ini, gereja ini yang sudah dimulai dengan fondasi ini bisa membakar semangat umat untuk bisa melanjutkannya sampai selesai. Jadi terima kasih banyak Pater. Terima kasih banyak. Selamat malam Pater. Selamat malam. Mungkin Pater mungkin ada ucapan selamat dulu Kak. Mungkin umat untuk menyongsong pesta ini. Pater mau ucap selamat untuk umat dulu. Baik, dari hati yang ikhlas saya juga mengucapkan selamat berbahagia kepada umat Paroki Santo Antonius Padua dalam rangka 50 tahun ini. Kiranya sukacita dan kegembiraan ini tetap membakar semangat kita dalam hidup kerohanian kita, dalam semangat berpastoral kita, dan juga sekaligus juga untuk penginjilan umat-umat sekalian, sehingga semakin hari benar-benar kerajaan Allah ini nyata dalam kehidupan umat Paroki Santo Antonius Padua. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Selamat malam. Halo Mama, selamat siang. Selamat siang, Pater. Apa kabar Mama? Kabar baik, Pater. Baik Mama, ini siang ini saya datang bertemu dengan Mama, mau bincang-bincang sedikit tentang perjalanan paroki kita yang sekarang mau memasuki 50 tahun. Mama tahu toh? Iya, Tuhan tahu. Oh, ya. Jadi baik Mama, ini singkat saja saya mau tanya sedikit. Kira-kira perjalanan paroki kita ya dengan berpelindungkan Santo Antonius Padua mulai dari awal sampai dengan memasuki 50 tahun, kira-kira Mama bisa ceritakan sedikit gambaran perbandingan tahun-tahun sebelumnya sampai memasuki usia yang ke-50 ini. Baik, Pater. Pertama, sebelum gereja ini yang lama ini dibangun masih kosong, kami semua ini gereja di Novis SPD sana. Tetapi setelah gereja ini dibangun, kami pelan-pelan umat semua harus ke gereja paroki, karena urusan-urusan semua itu harus melalui paroki. Jadi semua pindah ke sana. Dan awal-awalnya itu Tuhan, memang banyak halangan dan rintangan, hambatan juga yang kami alami. Tetapi berkat kerjasama yang baik dari umat dan pastor paroki, sehingga sampai saat ini kami bangga sekali karena gereja
pusat paroki kami Santo Antonius Paduanela ini sudah mulai dibangun. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi khususnya pada saat-saat terakhir ini. Banyak juga yang kami harapkan supaya umat semua ini bisa bersatu mendukung pastor paroki kita, Pater Irenaeus SPD ini, supaya semuanya berjalan yang lancar dan aman. Di kalangan umat semua juga harus bersatu sehingga semuanya ini bisa terwujud dengan baik dan sampai selesai juga dengan baik. Semuanya ini kita harus banyak berdoa, khususnya doa kepada Santo Antonius dari Padua. Karena sekarang ini sebelum mau kita merayakan pesta Mas ini, umat paroki Nela ini ada lakukan novena untuk menghormati Santo Antonius dari Padua. Sekiranya iman-iman kita dikuatkan dan kita harus memupuk cinta kasih di antara kita umat bersama dan pastor paroki, membangun kerjasama yang baik, saling pengertian dalam urusan-urusan ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Begitu Tuhan. Baik, terima kasih banyak. Kira-kira Mama tadi ada beri gambaran bahwa tantangan itu kira-kira betul tantangan yang macam bagaimana itu? Ya, tantangan karena sudah kita melihat gereja yang dulu ini agak susah karena hujan, angin bisa tempias masuk kena umat di dalam gereja. Tapi mudah-mudahan dengan adanya gereja baru ini semuanya akan berubah Tuhan. Karena itu yang kita diharapkan bersama. Ya, Lalu, baik. Oke. Saya potong sedikit. Bagaimana umat kalau dibuat perbandingan ya kehidupan iman umat sebelumnya dengan sekarang itu bagaimana? Dulu umatnya banyak kah? dulu kurang juga Pater. Tetapi aktif. Aktif. Kurang tapi Iya, aktif. Iya. Itu juga berkat kerja dari guru-guru agama dalam lingkungan-lingkungan masing-masing, sehingga umat itu banyak yang berpartisipasi dalam khor tanggungan di gereja, walaupun tidak memakai musik seperti gereja yang lain-lain, tetapi umat ini punya semangat yang tinggi Pater. Ya. Kalau dulu dan sekarang bagaimana? Sekarang juga sudah banyak perubahan Pater, karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga oleh anak-anak muda, yaitu OMK yang aktif sekali dalam gereja, baik hari raya maupun hari-hari minggu biasa. Itu berkat kerjasama yang baik dengan Pater Paroki. Jadi kami semua umat Paroki Nela ini sangat mendukung dengan rencana pembangunan gereja ini yang dimulai oleh Pater Paroki kami yang baru ini, Pater Irenaeus ini. Semoga semua umat paroki dalam paroki kita ini, Paroki Santo Antonius Paduanela ini, betul-betul bersatu dan mendukung kegiatan ini. Walaupun banyak tantangan dan rintangan yang kita alami, misalnya yuran-yuran dari anggota kurang berjalan dengan lancar. Dan kita juga memohon kepada Tuhan, semoga banyak donatur-donatur yang mempunyai hati yang tulus membantu Pater Paroki kita bisa melancarkan pembangunan ini, agar kita semua umat dalam Paroki Santo Antonius Paduanela ini bisa berteduh di dalam gereja yang indah dan bagus di kemudian hari nanti. Oke, terima kasih. Itu kira-kira harapan Mama ya. Dan sekaligus menjadi pesan dari Mama untuk umat sekalian yang sekarang sebentar lagi akan merayakan ya Mas ya 50 tahun begitu. Baik Mama, itu Mama masih ingatkah pastor-pastor dulu yang bekerja di paroki? Ada berapa jumlah pastor yang bekerja dari dulu sampai dengan sekarang? Kalau memang masih ingat, bisa disebutkan. Mungkin 8 Pater. Nah, yang bisa Mama Pater ingat. Timmermans yang pertama, Oke. Pater Yos Gopio, Iya. Pater Peter Bataona, Iya. Pater Timo, 4. Pater Soli, 5. Pater Frans Teme, 6. bisa itu saja. Sudah lupa. Ya, Jadi ada 6 yang Mama ingat ya. ya. Sekarang Pater Irenaeus, Irenaeus siapa? Bernardus Boli Lolan SPD. Masih hafal ya.
Baik Mama. Oke, terima kasih banyak Mama sudah meluangkan waktu pada siang hari ini bincang-bincang tentang eh, kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui oleh umat dalam perjalanan kurang lebih mau memasuki 50 tahun, lalu pesan dan harapan yang sudah Mama sampaikan tadi. Mudah-mudahan perayaan 50 tahun ini bisa dirayakan dengan penuh syukur dan gembira dan Ya, semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari kita tetap satu hati dalam doa. amin. Amin. Oke, selamat siang Mama. Selamat siang, Pak. Ya.